Jadi kalau seseorang itu mengaku turun Nabi, ada konsekuensi bagi orang-orang Islam. Tinggal kita memverifikasi klaimnya benar atau tidak. Betul apa tidak? Lalu setelah itu saya urut silsilah leluhur mereka dari yang mulai mengaku. Yang mulai mengaku ada di abad 9. Namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menulis kitab dalam masalah tasawuf namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dia wafat 895 Hijriah, menulis kitab bahwa silsilah mereka kepada Nabi adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darah bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dan setelah saya lihat Ahmad bin Isa terverifikasi di dalam kitab nasab sebagai keturunan Nabi, saya lihat anaknya ada berapa? Anaknya cuma ada 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak punya anak namanya Ubaid. Maka karena di dalam kitab-kitab nasab yang sudah dicatat tidak ada satu kitab nasab pun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaid, maka pengakuan ini Ahmad bin Isa adalah di tahun 345 Hijriah. Diakunya setelah 550 tahun, tahun 895 Hijriah. Ada keterputusan historis selama 550 tahun. Tidak terverifikasi pengakuan Ali As-Sakran di abad ke-9 itu yang mengatakan dia keturunan Nabi melalui seseorang yang bernama Ubaid bin Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena terverifikasi, tervalidasi bahwa Ahmad bin Isa sama sekali tidak punya anak namanya Ubaid. Dengan begitu, maka secara ilmu nasab, nasab para habaib di Indonesia ini adalah nasabun batilun, mardudun, maudun, munqatiun. Nasab yang tidak dapat disahkan melalui ilmu nasab, nasab yang terputus historisnya melalui ilmu sejarah, dan nasab palsu di dalam derajat kesahihan nasab. Tidak bisa ditolong lagi. Lah kesing bisa nolong. Pokoknya nasab ini wis dudu nasab putune Nabi. Lamun putune Nabi sing asli, iku setiap masa terverifikasi ing dalam kitab-kitab masing-masing. Misalkan ini putune Tawangalun, di dalam kitabnya ono, ini putune Tawangalun, Tawangalun putune Wong Agung Wilis ya. Apa kebalik? Oh, Agung Wilis adalah cucu dari Tawangalun, Tawangalun Wiraraja. Itu ada di sejarahnya. Kenapa tuh bagus bahwa kita bisa mengatakan bahwa kami dari Banten juga keturunan Banyuwangi, ada buku sejarahnya. Lalu kaum habaib yang aku turunan Nabi, sejarahnya mana? Saya minta, nggak ada. Dari mulai abad 9, memang kitabnya ratusan. Karena mulai mengaku itu abad 9. Dari abad 9 sampai sekarang ditulis ratusan kitab. Berapapun jumlah kitab itu ditulis, kalau mentok di abad 9, tidak terverifikasi di abad selanjutnya, bahwa kitab yang mulai mengaku tidak sesuai isinya dengan naskah-naskah primer, dengan sumber-sumber primer, maka semua pengakuan itu menurut ilmu nasab adalah pengakuan hadisah, pengakuan baru yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih. Saya pegang mic sudah, terima kasih. Padahal mic-nya
Mau saya betulkan, Mas. Beliau keturunan Wiraraja. Alpati area Wiraraja dari Pamekasan sih. Jadi beliau tawang alumnya. Ini ngaku-ngaku verifikasi ya. Saya kalau diverifikasi ya perlu ada catatan filologi ya. Baik, kita beri kesempatan yang mau menyampaikan kesempatan satu debat. Dua, banyak ya. Ya sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit dari pojok dulu. Semua kebagian tapi dikit-dikit. Ya. Saya kumpulkan. Silakan. Singkat, cepat, padat. Karena banyak yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Iban, Kiai Alawi, itu bagus. Nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain. Kebetulan datuknya Kiai Iman ini satu letting mondoknya di Mekah dengan datuk saya. Datuk saya itu Maulana Syekh Muhammad Arsas Al-Banjari. Satu letting. Terus datuknya Kiai Iman ini tantam. Ya ditaruh. Maulana Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jami Al-Bantani. Ketika masih muda seperti Kiai Iman, beliau itu sudah diberi gelar oleh ulama-ulama Hijaz, Sayyidu Ulama Il-Hijaz. Tepuk tangan untuk Kiai Iman. Yang kedua, saya ini dai Kamtibmas Polresta Banyuwangi. Per bulan Desember tahun ini grade-nya naik, insya Allah jadi dai Kamtibmas Polda Jatim. Ini benar ini, bukan ngarang. Saya ingin nanya nanti kepada Yai Alawi, karena ini seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara. Saya ingin nanya kepada Yai Alawi, apa sejarah itu? Saya ingin nanya kepada Yai Iman, siapa ulama itu? Saya ingin nanya kepada Kitu Bagus Mogi, apa Nusantara itu? Satu, yang terakhir sejarah. Saya nanya ya, untuk Yai Alawi sejarah itu apa? Untuk Yai Iman ulama itu siapa? Untuk Kitu Bagus Mogi Nusantara itu apa? Terakhir, Yai Alawi tadi mengatakan yang salah itu bukan Yai Iman. Kok yang disalahkan itu selalu Yai Iman? Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 112, jangan khawatir ya. Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Jadi yang salah mereka, tapi yang dikambing hitamkan itu Yai Iman. Jadi itu namanya kambing hitam. Kambing hitam itu sudah ditulis dalam Al-Quran. Makanya saya yakin Yai Iman itu adalah kelompok yang benar. Tepuk tangan untuk Yai Iman. Yang terakhir. Yang terakhir, Yai Iman jangan khawatir. Karena membaca sejarah itu perintah Allah. Satu-satunya perintah yang diambil dengan lafal ittaqullah hanya perintah membaca sejarah. Dalam surah Al-Hasyr Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maulana Syekh Muhammad Hamid Nasili dalam Kitab Fazilatul Asar, ya
Beliau mengatakan, santai, cukup ya. Karena mengapa perintah membaca sejarah itu diapit dengan lafal ittaqullah? Karena sejarah itu mudah ditambah, mudah dikurangi, mudah diputar balikkan. Oleh sebab itu kita doakan Yai Imam panjang umur. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya waktunya. Singkat ya. Iya. Saya sama. Karena banyak. Kalau satu, tak kasih waktu banyak. Nama Abu Manani, statusnya sama Dai Kamtibmas Polresta Kabupaten Banyuwangi. Saya perlu pemaparan lebih spesifik korelasi antara ruwatul atau rijalul hadis dengan ruwatul nasab atau rijalul nasab. Kalau di dalam rijalul hadis itu meliputi matasora isnaduhu, sanadnya mutasil, walam yusad walam yu'al, tidak kemasukan kejagalan, tidak kemasukan ilat atau cacat. Yarwi adlun dhabitun abidlihi, rawinya itu harus cerdas baik itu sodron au kitaban. Begitu mendengarkan hadis langsung hafal atau dicatat, catatannya sesuai dengan hafalannya. Wa mutamadun amdobtihi wa namlihi, dan memiliki kredibilitas hafalannya serta catatannya. Mohon paparan korelasi antara rijalul hadis dengan rijalul nasab secara spesifik, rinci, tapi singkat. Sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tidak langsung maju sendiri, biar saya yang nunjuk. Ya, sedikit ya. Setelah ini Mas Yunus. Terima kasih. Yang lain tenang. Ya, saya sudah dapat izin dari Yai Mas. Pokoknya sedikit. Siap. Nama saya Khalil Abdul Ghani. Karena konteks seminar ini ada berawal dari kajian tesis Kiai Imam. Kiai Imam tadi sudah menyampaikan nasab itu berhubungan dengan akidah, syariat, bahkan akhlak. Dalam konteks sebagai warga negara, kalau ini masih dikemas sebagai kajian, karena tesis ini belum ada antitesisnya, ini masuk sudah ranah penistaan agama. Jadi Kiai Imam wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib, khususnya kepolisian, untuk menindak tegas, karena ini sudah penistaan terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran. Karena pernah ada, ini salah satu habib yang kebetulan Ketua Rabithah Alawiyah mengatakan dalam satu tayangan video, mengatakan ketika kita ikut Al-Quran tapi tidak ikut hadis, ini sesat. Nah, ini bukti nyata penistaan terhadap agama Islam. Cukup. Poinnya sudah dapat. Sebentar, Sudah dapat poinnya. belum poin, ini masih poinnya nanti. Makanya saya ingin untuk Kiai Alawi juga itu bagus melengkapi kajian tentang pelaporan, karena ini menurut kajian perspektif hukum sudah penistaan terhadap agama dan penistaan kepada Republik Indonesia. Wajib ditanggapi, wajib ditindak tegas secara hukum. Terima kasih. Oke. Yang sebelah timur ada? Tadi sebelah timur masuk ke sini soalnya. Ya. Silakan. Pak Yunus. Bagus. Cukup dulu ya, sesi pertama ya. Ya, sabar. Ibu-ibu ada ibu-ibu? Oh, ibu-ibu. Ya, silakan. Sikat Mas Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang. Ada yang lupa ditanyakan, tapi penting sekali. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Dandim yang telah merestui, memberi izin seminar yang tidak pernah terjadi di mana-mana, baru terjadi di Banyuwangi ini. Karena kita mengalami konflik. Saya terima kasih kepada Bapak Kapolres, Pak Dandim, dan perangkat Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, pertanyaan saya mungkin karena Yai Imam ada kaitannya berjodoh dengan Banyuwangi. Mungkin jodohnya seminar ini
berujung ada di Banyuwangi yang baru pertama kali terjadi. Dan saya mohon semoga dengan seminar ini menjadi tolak ukur kebaikan semuanya. Tidak ada yang saling menjatuhkan, menjelekkan, menghabisi atau membunuh karakter. Ya, saya hanya berbicara sebelumnya, hanya langsung pertanyaannya. Kalau semua pertanyaan saya hanya menghibur sedikit saja. Ya kan? Siapa keturunan Nabi? Hakikatnya hanya orang yang beriman. Jangan mengatakan siapapun saya. Hanya orang yang beriman keturunan Nabi. Itu hakikatnya. Yang kedua pertanyaan saya. Di dalam akidah tadi tentang akhlak, tentang tasawufan, tentang ilmu. Tiga jalan ini yang bergandengan. Dalam kepentingan urusan nasab ini, apakah ada metapolitik, politik sosial, politik budaya, sehingga budaya kita dibelok-belokkan, Pancasila diganti mereka yang marah, Indonesia merdeka mereka yang memerdekakan, NU dibikin mereka yang bikin. Tolong ceritakan dengan ilmu tadi yang panjenengan sebutkan tentang akhlak, ya kan, tentang tasawuf. Tolong dijawab agar semuanya tahu bahwa keturunan Nabi hanyalah orang yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum. Cukup dulu. Oh, perempuan. Ya, ya, santai. Silakan Bu. Kalau perempuan saya harus ngalah ini. Assalamualaikum. Santai ya. Santai, jangan seperti yang depan-depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli, saya dari Kalibaru, sesuai dekat dengan tetangga ini moderator. Bapak Wahyudi. Terima kasih, alhamdulillah saya bisa hadir di seminar ini. Yang ingin saya tanyakan, karena saya termasuk masyarakat akar bawah, saya ingin bertanya, apa indikator di tengah-tengah masyarakat antara klan Ba'awi dan Dzurriyyahnya? Perbedaannya di mana gitu? Karena masyarakat akar bawah seperti saya bingung gitu. Saya setengah Habib, yang satunya Habib, yang satunya tapi dipanggil Ide, yang satunya dipanggil Sayyid. Nah, ini yang mana yang harus dengan yang mana yang benar? Terus dengan adanya Kiai Imad ini dengan tesisnya yang klan Ba'awi ini, saya hadir di sini sampai saya libur ngajar di sini. Seperti itu. Jadi saya ingin tahu perbedaannya di mana, indikatornya di mana antara Ba'awi dan Dzurriyyah Rasulullah, indikatornya di masyarakat itu yang seperti apa dan bagaimana. Sekian, terima kasih. Sementara cukup dulu, nanti sesi kedua. Ya, silakan Kiai. Ini banyak kan Kiai Imad sama Kiai Alwi. Sama gitu semua. Silakan. Catat nggak tadi? Ya Allah. Saya yang ingatkan saja. Jadi harusnya dicatat namanya ya. Pertama Kiai Kurnen ya. Yang Kiai Kurnen, Gus Kurnen itu. Ya, tadi tentang ulama ya. Ya, apakah apa yang dimaksud sejarah, apa yang dimaksud ulama, dan apa yang dimaksud Nusantara? Saya tadi ditanya tentang ulama ya. Ulama ya. Oleh Dai Kamtibmas Polres Banyuwangi yang akan naik pangkat menjadi Dai Kamtibnas Polda Jatim. Bisa-bisa jadi Kapolda nanti langsung. Ulama itu mempunyai ciri yang paling tinggi adalah khosyah, takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwa yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Ini adalah derivasi yang paling signifikan bagi seorang ulama. Ulama punya ketakutan yang lebih tinggi kepada Allah. Kalaulah seseorang yang mengaku ulama tetapi dia tidak punya ketakutan kepada Allah, korupsi, maling, bawa janda, naik motor, itu dia tidak takut kepada siksanya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tentang menarik, itu nanti akan dijawab oleh Kiai Alwi tentang apa hubungannya rijalul hadis dengan nasab. Saya akan tanggapi ibunda dari Kalibaru ya.
Itu apa bedanya antara Ba'lawi dan turunan Nabi? Turunan Nabi yang terverifikasi, dia mengaku turunan Nabi, kemudian dia terverifikasi setiap nama-nama ini sesuai dengan kitab-kitab nasab, itulah keturunan Nabi asli. Kalau Habib ini, Ba'lawi, itu sudah saya teliti, tidak matching, tidak terverifikasi, nama-nama yang mereka sebutkan itu tidak nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah ada di Indonesia ini? Ya, keturunan Wali Songo itu keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma saya belum melakukan penelitian yang mendalam sebagaimana saya melakukan penelitian terhadap nasabnya Ba'lawi. Juga ada nasab-nasab keturunan Nabi yang lain seperti Basyaiban Al-Idrisi, Sayyid Zulfikar dari Aceh, Bani Qatadah, dari Al-Kusasi di Aceh. Itu semuanya mempunyai riwayat sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka kebanyakan tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari mereka biasa-biasa saja. Bahkan menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia, di mana menurut keturunan Wali Songo, siapa yang paling bertakwa dialah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia adalah tukang beca, apakah dia tukang kolektor, petani, tukang pala, kalau dia bertakwa kepada Allah, semakin tinggi takwanya, maka semakin tinggi mulianya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau dia ngaku keturunan Wali Songo, kalau dia tidak punya ilmu, ini anak keturunan Ken Arok, dia punya ilmu, baca kitab Fathul Mu'in bisa, maka keturunan Sunan Giri Ainul Yakin harus cium tangan kepada turunan Ken Arok. Itu ajaran Wali Songo dari zaman dulu. Maka Wali Songo keturunannya bikin pesantren. Banyak santri-santri dari berbagai kalangan kemudian mondok. Pinter, dia bikin pesantren suruh gurunya. Nanti anaknya kiai turunan Wali Songo ini dipesantrenkan kepada muridnya itu yang bukan keturunan Wali Songo. Kenapa? Dalam ajaran Wali Songo tidak ada ajaran nasab lebih tinggi daripada ilmu. Keturunan yang baik memang ada sisi positif, membawa secara genetik seseorang kemungkinan akan berpotensi yang sama seperti keturunannya ke atas, tetapi itu tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah kerja keras dan prestasi. Siapa yang bekerja keras, siapa yang berprestasi, kemudian dia bermanfaat bagi banyak orang, semakin dia bermanfaat bagi orang lain, maka dia semakin tinggi derajatnya di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran Islam, ini ajaran Wali Songo, ini adalah ajaran Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian. Apalagi? Sudah terjawab semua ini. Masya Allah. Sekarang hubungan Rijalul Hadis dengan Rijalul Nasab. Korelasinya ya, korelasi ilmu Rijalul Hadis ke nasab. Tentang sejarah dulu tadi kan Ya, sejarah. terlalu ini bukan emosional, terlalu bergembira saya lihatnya nih. Iya. Jadi Banyuwangi memang benar-benar menyala hari ini. Yang pertama yang disebut dengan sejarah secara umum adalah ilmu untuk mempelajari berbagai peristiwa dan kejadian di masa lalu dan hubungannya di masa sekarang, namanya sejarah. Sekali lagi, setiap ilmu membutuhkan perawi. Nah, kalau sejarah ini
panjang, sudah barang tentu tidak mungkin tidak membutuhkan seorang informan, membutuhkan seorang reporter, membutuhkan seorang yang menceritakan tentang kisah-kisah tersebut. Nanti yang berhubungannya dengan syarat-syarat perawi, ya kan? Nah, ingin saya jelaskan dalam kesempatan yang mulia ini, sebelum kita masuk ke dalam syarat-syarat, apa sih yang disebut dengan yang dibutuhkan untuk menyatakan bahwa riwayat ini benar adanya dan sesuai dengan fakta. Dalam kajian ilmu rijalul hadis, dalam sisi manapun, bahwa kalau kita bicara tentang nasab seseorang, wabil khusus dalam hal ini adalah nasabnya Ba'alawi, ya memang tidak ada, betul-betul kosong, melempong, nol besar. Sebelum masuk ke dalam sekarang syarat perawi, kita harus memahami dulu sebuah faidah. Kullu tarihin yahtaju ila rawi wal akbar allati yahmilu habib tatabun. Semua riwayat membutuhkan perawi dan berita yang dibawanya. Bagaimana mungkin seorang perawi bisa meriwayatkan seorang yang tidak pernah ada di zamannya? Jadi kalau dibahas ini baru satu kaidah, ini baru kaidah. Sekarang kita masuk ke dalam syarat tadi supaya lebih seru dan lebih menyala. Ya jauh lah, udah jauh-jauh dari Bandung kan gitu. Kalau cuma gini-gini aja kan kurang gerak kan, kurang ngigit gitu. Sekarang untuk syarat menjadi seorang perawi, dan sebelumnya ini saya bawa buku data ini kan 25 bab. Kan saya tuh bawa buku pembatalan nasab ini edisi kedua. Barangkali nanti Romo Kiai dan semua yang ingin tahu tentang tulisan saya, ini kan berarti disebut kitab sejamah bukti ya. Itu mungkin kita bawa kalau nggak salah sekitar 60 lagi, ada 60 eksemplar lagi. Karena sisanya sudah dipesan di Bali, ya kan, begitu andaikan nanti misalnya kurang, nanti kan bisa tinggal ngobrol dengan ketua panitia mungkin gitu ya, terus ya. Sekarang kita bicara tentang salah satu syarat-syarat yang terdapat sebagai seorang perawi atau berita yang dibawa. Yang pertama itu tidak ada syak, tidak ada kejanggalan, tidak ada keanehan. Satu poin saja, kalau kita sudah masuk dalam sekarang berita atau sekarang perawinya, ini sudah sangat banyak keanehan dan kejanggalan. Satu, tidak ada perawi yang meriwayatkan. Dua, tidak ada sekarang riwayat yang dituliskan. Tidak ada syahadah, tidak ada orang yang menyaksikan. Contoh, ini kan orang besar, bangsawan, bahkan disebut keluarga kerajaan. Kelahirannya saja tidak diketahui oleh orang banyak. Wong, tetangga kita aja anaknya RT banyak ke orang yang menyaksikan, betul enggak? Ini kan logika yang gampang. Lah ini anak kerajaan, keluarga bangsawan, tidak ada yang melihat. Satu, tidak ada yang mencatat, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mencatat, berarti tidak ada lagi perawi yang menyaksikan. Batal lagi, sudah batal. Kemudian masa kecilnya dengan bahagia, banyak sekarang didatangkan para ulama-ulama untuk Ahmad ini belajar ilmu agama, fikih, tafsir, sejarah, Quran, macam-macam. Ternyata tidak ada lagi yang meriwayatkannya, nggak ada lagi orang yang menjadi saksinya. Kalau sekarang dia pergi, kalau sekarang mungkin dia mondok, ya mondoknya di mana? Contoh, dalam ilmu tobako itu adalah orang yang hidup semasa kurang lebih satu umuran, kemudian satu kelas, satu guru, mendapatkan ilmu yang sama dari guru-gurunya dan meriwayatkan yang diriwayatkan oleh guru-gurunya. Ada 5. Kalau kita anggap ini satu tobako, anggaplah kita pernah dulu mondok, kan masih ingat toh siapa guru kita? Ya, guru kita siapa? Teman-teman kita waktu sekobong, waktu sepondok, sekamar siapa? Tahu. Terus kitab yang pernah kita longkak dulu apa aja? Tahu. Itu namanya satu tobako. Nah ini nggak ada. Oke, ini tadi ada pertanyaan, konsekuensi hukumnya apa? Ya konsekuensi hukum dalam ilmu usul hadis terhadap serunya dengan pembatalan nasab. Jadi kalau saya melihat yang membatalkan itu bukan personnya,
bukan Kiai Imatnya, bukan saya, bukan itu Bagus Koki, bukan Profesor Ahmad, bukan. Tapi yang membatalkan adalah disiplin ilmu itu sendiri. Hukum negara ya, ditanyakan soalnya oleh Pak Wali tadi. Ada nggak Yai kemudian digugat karena Yai Imat misalnya, karena bikin tesis ini? Saya sedang tunggu ini ada menggugat sebetulnya. Karena kita sudah sepakat bahwa kita siap data-datanya, bahkan kami sebetulnya sangat senang kalau dipanggil sampai ke pengadilan. Karena kami pun sudah siap, buktinya banyak banget. Makanya kenapa sekarang saudara kita dari Balawi tidak siap menghadiri diskusi ilmiah, debat terbuka di kampus, di universitas? Kenapa? Karena untuk satu poinnya saja sudah tidak masuk sekarang. Ditambah dengan satu baru satu saja. Ini sekarang kita bilang, yang kedua kita masuk. Diriwayatkan oleh perawi yang sikoh. Pertanyaannya, kan dalam bukunya Keabsahan Nasab Alawi, ya kan? Saya cek puluhan alinea, itu jawabannya ngaco semua. Kalau saya bikin jawaban antitesis, bakal tabel benar. Cuman malas, kenapa? Buku itu nggak bermanfaat dan banyak bohongnya. Contoh, mereka mengatakan bahwa nasab Balawi syuhro, koma, wal istifadoh, koma, dan telah ditetapkan, disahkan oleh ulama-ulama di zaman yang dalam buku mereka. Pertanyaannya, zaman siapa? Lahir tahun berapa? Kan abad 3 sama 4. Lalu kenapa sekarang tidak ada orang yang mengesahkan di zaman? Ya karena orangnya nggak ada, apa yang mau diisbat saya bilang. Nah ini ilmu rijalul hadis langsung lebih tajam. Contoh, ini saya mau bawa contoh kalau dalam ilmu rijalul hadis, mereka bilang bahwa apa? Penetapan sebuah nasab dalam ilmu rijalul hadis, dalam ilmu hadis dan dengan ilmu riwayat itu berbeda. Tidak harus sekarang dalam tingkatan yang lebih ketat. Betul saya bilang. Contoh, dalam derajat riwayat itu kan ada mutawatir, ada masyhur, dan ada juga disebut dengan ahad. Kalau untuk mutawatir artinya ada sebuah riwayat itu diriwayatkan oleh setiap tokoh minimal 10 orang. Terus ke bawah 10 agak dibatasi biar bisa membagikan. Iya. Saya cuma mau bacakan ini tentang satu satu contoh tentang jalur periwayatan yang harus dimiliki sekarang oleh kelompok Balawi. Kalau mereka memang tetap begeh dan menyatakan bahwa nasab mereka itu suhro wal istifadoh dan disahkan oleh semua ulama. Saya nggak minta sekarang jalur periwayatan yang mutawatir atau masyhur. Saya cuma minta satu jalur saja. Tiap zaman satu orang yang meriwayatkan. Contoh, saya baca harus begini bunyinya. Karena yang kita tahu bahwa yang mengesahkan nasab harus ahli nasab disebut dengan nakobah, betul? Oke. Sekarang nakobah mana? Abad 3, 4 sampai 9 yang mengesahkan, yang mengisbat bahwa nasab Balawi itu sahih. Harusnya ada kalimat seperti ini kalau dalam kajian ilmu rijalul hadis. Misalnya begini, Hadatsana Naqib bin Ibrahim bin Muhammad, Hadatsana Naqib Abu Ubaidah, Hadatsana Naqib Ibrahim bin Abdullah, Hadatsana Naqib Muhammad bin Ishaq, qala Hadatsana Naqib Muhammad, Hadatsana Naqib Khalid bin Makhlad, An-Naqib Sulaiman bin Bilal, An-Naqib Syarif an Abdullah An-Naqib, atau qala fa inna nasaba Ahmad bin Isa wa ibnihi Ubaidullah bin Ahmad bin Isa sahihun. Diriwayatkan pada kami dari Naqib Ibrahim bin Muhammad, meriwayatkan pada kami Naqib Abu Ubaidah, mengabarkan kepada kami Naqib Ibrahim bin Ubaidillah, mengabarkan kepada kami Naqib Muhammad bin Ishaq. Dia berkata, mengabarkan kepada kami Naqib Muhammad, mengabarkan kepada kami Naqib Khalid bin Makhlad dari Naqib Sulaiman bin Bilal, dari Naqib Syarif bin Abdullah, dari Naqib, atau dia berkata sesungguhnya nasab Ahmad bin Isa dan anaknya Ubaidillah bin Ahmad adalah sahih, benar. Mana saya bilang katanya? Ya. Cukup ya ini? Oke, ya. Jadi tidak ada ini. Baik, terima kasih. Semua terjawab sekarang kayak itu bagus. Nanti kalau ada yang belum terjawab boleh silakan tanya lagi, tapi sesi kedua. Oke, matur nuwun. Singkat saja tadi
Pertanyaannya Nusantara. Nusantara ya. Nanti kita kaitkan ya sesuai topik ini. Nusa itu pulau, antara itu luar, tapi juga bisa antar. Jadi di masa Majapahit, Majapahit kan pusatnya di Jawa. Pati Gajah Mada menggunakan Sumpah Palapa ingin memperluas wilayah kekuasaan Majapahit itu melampaui Pulau Jawa. Jadi melampaui wilayah-wilayah lain antar pulau. Sehingga di masa Majapahit itu juga mencapai kekuasaan itu ke wilayah di luar Pulau Jawa, termasuk Sumatera, Kalimantan, bahkan sampai Filipina pun. Jadi se-Asia Negara itu disebutnya Nusantara. Nusa itu pulau, antara itu luar, jadi antar pulau. Nah, jadi se-Asia Negara se-antar pulau ini disebutnya Nusantara dalam masa-masa Majapahit dari bahasa Sanskerta. Nah, jadi kalau tema ilmiah kita seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara, tadi Keiman sudah menyampaikan ulama itu orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Sejarah juga sudah dijelaskan oleh Kiai Alawi, tapi saya sedikit tambahkan, sejarah itu juga dalam ilmu sejarah terkait dengan tertulis atau tercatat atau terdata. Karena suatu riwayat masa lalu kalau sekedar diceritakan secara lisan tanpa ada bukti data tercatatnya, atau masa-masa yang belum ada bukti terdata disebutnya masa prasejarah. Jadi sudah ada sebutan masa sejarah kalau di masa itu sudah bisa merekam kejadian sebelumnya dengan riwayat tertulis, baik itu secara kertas, ditulis di atas kulit, di atas batu, prasasti, tapi sejarah itu sudah ada tertulisnya. Nah, kembali ke kajian seminar sejarah ulama Nusantara juga terkait pertanyaan ibu tadi. Tadi Kemat juga menyampaikan turunan Rasulullah yang asli adalah keluarga Wali Songo. Sedangkan kalau Ba'alawi, para habib Ba'alawi tidak terbukti secara ilmiah. Nah, kita kaitkan kembali dengan sejarah hadis santri ini di 22 Oktober atas resolusi jihadnya Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, Syekh Hasyim Asy'ari ini ya ulama tercatat dalam sejarah, tokoh faktual historis, dan juga keturunan Rasulullah di Nusantara juga. Nah, jadi Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah keturunan daripada Jaka Tingkir Sultan Majang alias Pangeran Benowo, yang berputra Pangeran Benowo. Nah, Pangeran Benowo ini punya putra Pangeran Benowo yang kedua, yang menurunkan nanti ke keluarga Gus Dur, ke Mbah Utamakin Kajen. Ini keturunan Rasulullah. Nah, kalau ke kami dari jalur lain. Tapi Pangeran Benowo I memiliki putri yang bernama Ratu Mas Hartati alias Nyai Gede Wanagiri, itu menjadi permaisurinya Sultan Banten yang ketiga. Nah, jadi Banten yang juga ke Pangeran Benowo. Nah, juga memiliki putri Diah Benowati, ibunya Sultan Agung Mataram. Jadi Sultan Agung Mataram dengan Sultan Banten yang keempat juga sepupu. Dan di Jawa Barat juga ada. Nah, silsilah daripada leluhurnya Syekh Hasyim Asy'ari dari Pangeran Benowo, ini kita ada bukti data dari data Caruk Kanda Carang Satus. Jadi ada manuskripnya. Pangeran Benowo bin Sultan Hadi Wijoyo Jaka Tingkir Pajang bin Kebo Kenongo bin Handayaningrat. Nah, kalau Handayaningrat ini menantu dari Raja Majapahit yang namanya adalah istri beliau Dewi Kaniraras alias Ratu Pembayun Handayaningrat, putri Raja Majapahit Bri Kertawijaya. Sedangkan Handayaningrat adalah bin Raden Pandoyo alias Said Ishak alias Pangeran Petak alias Baju Putih. Nah, kemudian bin Muhammad Syamsuddin Tabriz Kebungsuan bin Syekh Jubail Kubro. Ini juga terdata Syamsuddin Tabriz ini putra dari Syekh Jubail Kubro dalam data manuskrip Sejarah Ratu Jogja dan Serat Sarasilah dan Ing Kadenerjan Jogja. Jadi ada data tercatat sejarahnya manuskrip Nusantara. Nah, untuk bersambung kepada Rasulullah, ada menyesuaikan data antara data internal manuskrip Nusantara dengan data eksternal para nakib yang tadi disampaikan oleh Kiai Alawi. Ada nakib, kalau paranya nakobah badannya, kalau personalnya nakib. Nah, kita kemudian di masa ini dengan penelitian hasil genetik membuktikan para wali Nusantara beda jalur dengan para habib Ba'alawi Muasal Yaman, sehingga kita menggunakan data tertulis versi lain yang bukan dari Yaman. Kalau untuk dari jalur Jaka Tingkir leluhurnya Syekh Hasyim Asy'ari ini nyambungnya kepada Jumadil Kubro. Nah, gelarnya adalah Mahdum Jumadil Kubro As-Samarkandi dari Uzbekistan, aliasnya Jamuddin Akbar Al-Husaini. Atasnya adalah beliau bin Mahmudin Kubro dalam bahasa Jawa, aliasnya Mahmud Nasiruddin. Mahmud Nasiruddin bin Husain Jalaluddin bin Ahmad bin Husain, jadi mohon maaf, Jalaluddin Husain bin Ahmad Kabir bin Husain Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori bin Ja'far Zaki bin Ali An-Naqi bin Muhammad Al-Jawad At-Taqi bin Ali Arido bin
Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah leluhur daripada ulama Nusantara Syekh Hasyim Asy'ari dari jalur Al-Kazimi, bukan dari jalur Bani Masal Yaman. Jadi maksud itu tadi itu cabangnya ada berapa? Cabangnya ada berapa? Cabangnya tadi ada jalur Imam Hasan, Imam Husain. Dari jalur Imam Husain yang tadi saya sebut, ini dari cabang keturunan Imam Ja'far As-Shadiq. Nah, kalau para Balawi mengklaim dari anak yang bernama Ali Uraid jalurnya. Nah, Ali Uraidnya betul anak Ja'far As-Shadiq. Kalau yang warga Wali Songo dari Musa Al-Kazim. Nah, banyak jalur ya. Ada banyak jalur. Nah, Ja'far As-Shadiq memang betul berputra Ali Uraid, memang betul berputra Muhammad An-Naqib, berputra Isa, berputra Ahmad. Tapi Ahmad hanya berputra Muhammad Ali dan Husain saja, tidak punya anak bernama Ubaid. Apalagi perlu diketahui, Ubaid atau Ubaidillah itu adalah nama pembunuh Imam Husain. Imam Husain itu dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Jadi tidak masuk akal, tidak logis kalau para pahlawan revolusi misalkan dikorbankannya kan oleh Den Aidit. Nah, misalkan keluarga pahlawan revolusi itu punya anak dikasih nama Den Aidit, itu nggak logis. Jadi kalau ini Sayyid Ahmad Isa, nama anak-anak ini nama pecinta Al-Bait Nabi, Muhammad Ali Husain. Kok tiba-tiba ada nama Ubaidillah pembunuh cucu Nabi, Imam Husain? Jadi ini sangat tidak logis. Artinya baik secara kaidah ke normalan nggak masuk akal, masalah ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu genetik pun nggak masuk. Waktunya cukup ya. Baik, satu lagi tentang masalah jalur hukum. Ada pertanyaan tadi. Ya. Oke, sedikit. Pada dasarnya kita sedang upaya ke arah sana. Tapi karena ini ranahnya ranah ilmiah dulu. Nah, ranah ilmiah ini keimat mengeluarkan tesis, maka harus secara antitesis dulu. Kalau sudah ada upaya seminar, suatu ketika secara terbukti Robitoh Alamiah gagal dalam menjawab antitesisnya maupun adu diskusi ilmiah, baru mungkin kedepannya bisa kita proses untuk penistaan agama. Gimana? Cukup. Ya. Sementara itu kita masih proses dulu, karena kan kemarin-kemarin ini kita juga nunggu momen yang tepat setelah pelantikan presiden, karena sebelum pelantikan presiden ini banyak hal-hal yang bisa dianggap kurang pas, bisa mengacaukan keamanan negara. Insya Allah kedepannya akan kita upayakan ke sana. Mungkin kalau lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gini. Nah, oke. Tolong enaknya berjajar begini, Pak. Jadi gantian. Silakan maju-maju. Sedikit ya. Nah, setelah itu selesai soalnya. Waktunya sudah siang, biar Kiaimat tidak terlalu capek. Ya, urut. Nah, oke. Sedikit-sedikit ya. Silakan. Nurut sama moderator. Ya, silakan. Pertama, pertanyaan saya ini kami sampaikan kepada Kiai Imat. Yang kedua, kepada Tubagus Nurfadil. Secara heroik, Kiai Imat tadi menyampaikan tentang masalah pergerakan di negara Republik Indonesia. Menurut Profesor Dr. Ahmad Nyoto, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum pribumi merebut kemerdekaan ini 200 kali, Pak. Pertanyaan saya satu, adakah dalam 200 pemberontakan itu kaum Alawi? Yang kedua, untuk Gus Nurfadil, di dalam pemberontakan pasti melahirkan pahlawan, pasti sudah itu. Maka lahirlah Cut Nyadim, lahirlah Tuhuku Umar, lahirlah Imam Bonjol, lahirlah Diponegoro, lahirlah Nasruddin. Cuman di telinga kami mendengar suara-suara yang agak sumbang. Katanya mereka itu Mbak Alawi semua ya Pak. Pertanyaan saya, benarkah kenyataan ini wahai Gus Nurfadil? Terima kasih. Cukup. Kiai Haji Mudor, nama. Bismillah yang dimarahi selama Kiai Ahmaduddin berkatu. Nama Saiful Haji dari Merobokan Kampung Mandar, dan saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bertanya apa menyatakan? Pertanyaan, silakan. Dari semua pertanyaan tadi membahas masalah, katakanlah kita ini muhibin jenengan bagi arba'in. Jadi kalau tadi itu membatalkan semua, cuma saya pertanyaannya satu saja. Seandainya
upaya pembatalan ini besok di yaumil kiamat. Ya, besok ya. Ternyata kok tidak ada dasar hukum atau katakanlah salah ya. Di hadapan Rasulullah, pertanyaan saya, siapkah atau lebih tepatnya bersediakah Anda menjadi pembela kami di hadapan Rasulullah? Ya, cukup? Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa penanggung jawab? Apa Kiai Haji Imaduddin ya? Siapa penanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Fanani. Saya mewakili anak muda dan akademik tentunya, karena tidak ada seminar ilmiah di sini. Dan kebetulan dan alhamdulillah saya putra dari moderator Kiai Haji Imaduddin. Yang karena saya akademik dan suka membaca santri, maka suatu buku yang dikarang baru rilis kemarin yang dikarang oleh Hanif DKK. Menurut buku tersebut, klan Ba'alawi itu di halaman ke-79 mereka mengeklaim bahwasanya identitasnya sebagai Ba'alawi diakui keturunan Rasulullah menurut Hasyim Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, dan dilampirkan juga ada manuskripnya di situ di halaman 79. Karena saya akademik, maka ya harus menyesuaikan dengan seminar ilmiah ini. Pertanyaannya dan sekaligus permintaan, mohon bagaimana cara untuk mematahkan, menjawab argumentasi ini atau tulisan ini, manuskrip ini, karena beliau mencantumkan kiai kita, yaitu Hasyim Asy'ari. Tentunya kita aling mentakdir. Ya. Yang kedua, tolong buatkan buku khusus untuk menjawab karangan Hanif atas ini, karena disiplin ilmunya menjawab harus pakai buku, pakai seminar gak cukup, pakai YouTube gak cukup, maka kami himbau untuk tolong buatkan untuk kami agar kami bisa membaca khusus untuk menjawab buku tersebut. Cukup ya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muhammad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Cahya Maulana, mewakili pemuda santri yang berada di forum ini. Sebenarnya pertanyaan saya simpel saja kepada Yai Imad, yakni adalah tentang definisi dari nasab. Karena sebelum kita memahami atau membahas tentang sejarah nasab, kita harus mengetahui atau menyelesaikan definisi dari nasab. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron faja'alahu nasaban wa fikron. Nah, ini kata nasab berarti digunakan di dalam Al-Quran. Kemudian ada beberapa kata yang muradif atau yang semakna dengan nasab. Yang pertama adalah kata ahlun. Di Al-Quran dijelaskan bahwa innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhhira. Kemudian ada kata alun, wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian yang ketiga ada kata dzurriyah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Nah, ila akhirih. Kemudian yang terakhir ini ada kata itsroh. Kata itsroh ini tidak dikenal di dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Inni tarikun fikum at-taqole kitaballah wa itsroti ahla baiti. Nah, pertanyaannya saya adalah, apa hubungan atau apa perbedaan antara beberapa istilah ini dan korelasinya bagaimana? Terima kasih. Dari mana? Dari mana? Mewakili santri. Santri siapa? Santri Al-Tikro. Ya, itu siapa? Moderator ya. Terima kasih Pak Haji Wahyudi.
Nama saya Dani dari masyarakat. Langsung aja Pak Kiai Madudin ya. Dunia Islam ini mengakui nama Dalil ya, mengakui bahwa keturunan Nabi itu banyak yang disiah. Contohnya Ayatollah Khomeini yang melakukan revolusi Islam di Iran itu, kemudian muridnya Ali Khamenei, kemudian Ibrahim Rashidi yang kemarin meninggal di kecelakaan, dan Nasrullah Hasan Nasrullah yang pemimpin Hizbullah di Lebanon, dan di Yaman juga keturunan Nabi banyak yang mereka kebanyakan berjuang untuk membebaskan Palestina, memiliki konsep. Musuh menawar itu termasuk Barawi. Makasih itu aja. Assalamualaikum. Baik, Pak Dalil. Terakhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk makanya. Nanti kalau terakhir, nama saya Budi Winoto, asal Tarim, tapi lahir di belakangan. Karena Mataram ini sudah dirubah menjadi asal katanya dari Tarim. Nah, gitu. Simpel saja, saya seorang petani, ya kebetulan saya bukan ahli bahasa, saya cuma mengusulkan. Mohon kepada Kiai Imad jangan memakai kata putus. Karena kalau memakai kata putus, itu misalkan 1 meter dipotong di tengah itu putus karena pernah ada sambungan. Kalau tidak ada sambungan, berarti ya nggak ada kata putus. Itu saja. Terus yang kedua, saya mengucapkan alhamdulillah katanya Kiai Imad ini dipecat dari PBNU. Bersyukurlah. PBNU ini kabinetnya mengusul peradaban, fikih peradaban. Artinya peradaban itu adalah hasil pemikiran, hasil suatu karya yang sangat tinggi seperti karya seni, karya arsitektur, dikatakan itu peradaban. Tadi seminar ilmiah sejarah ulama Nusantara itu mengambil asal dari perjuangan yang berada di Surabaya yang dikomandani oleh Kiai Abbas sebagai panglima perangnya saat itu, yang arsiteknya atau didukung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Singkat, di situ ada kata santri. Santri kalau tidak salah itu berasal dari kata sahtri yang diujarkan oleh suatu negara di India Utara yang masuk serapan ke Indonesia ini melalui perjalanan para imigran dari sana masuk ke Indonesia, sehingga masuk di sini menjadi kalimat pondok pesantren santri, artinya itu bahasa Pali, artinya yang mendalami kitab suci. Jadi kalau seorang santri tidak memahami atau tidak mengerti tentang kitab suci, itu bukan seorang santri. Berasal dari apa? Asal katanya santri itu bahasa Pali yang digunakan oleh Pak Budi agama itu. Agak singkat. Pertanyaan ada pertanyaan nggak? Sudah kalau apa? Sudah cukup pertanyaannya? Ya cukup. Oke, terima kasih. Satu aja. Saya berasal dari Tarim atau Mataram. Ya kebetulan ibu saya dan bapak saya secara garis lurus saya dari PB1 dan secara garis lurus dari ayah saya dari HB, dan bukan HB itu artinya Sri Sultan Hamengkubuwono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hasib Sanggeng Jangaan. Hasib Sanggeng Jangaan. Mungkin orang Jangaan banyak dong begini ya. Dan mungkin ada banner petualangan itu daerah saya. Iya sih. Ngapunten, ini mantan muhibin kelas berat. Saya itu muhibin kelas berat. Oh, lanjut. Karena gini, sampai saya itu punya jamaah sholawat. Setiap tahun jamaah saya itu saya ajak ke Solo. Mungkin yang ikut jamaah saya pernah 1 L pasti jamaah saya itu ke Solo. Itu setiap tahun. Itu mungkin 7 tahun yang lalu. Dan mungkin ya, alhamdulillah karena di Solo saya itu nyucuk kuburannya Anis itu. Iya, saya nyucuk kuburannya Anis kan ada 2. Kalau pernah di Solo kan ada 2. Mungkin hikmah dari itu saya itu tersadar
Karena ini macam apa? Islam kok main cucuk-cucuk? Pakai anteng Solo, yang pernah ke Solo mungkin Ini testimoni ya. mungkin dengan itu alhamdulillah saya itu tersadar, dan sampai sekarang senior saya anak buah saya lah bahwa junior yang sekarang mungkin penolakan di Jakarta termasuk dulu itu senior saya junior saya, alhamdulillah saya tersadar dengan itu. Karena apa? Mungkin orang-orang jangan itu, khususnya saya itu punya banyak pengalaman tentang kelakuan para, saya itu malas menyebut Habib, saya itu malas karena suka bahasanya Gus Dur. Apa katanya Gus Dur? Organisasi bajingan kan niku. Wah lebih sering niku. Karena ngeten. Di Jangaan Yun Sewu. Di Jangaan mungkin ada anaknya warga Jangaan yang dinikah, setelah dinikah terus ditinggal. Mungkin kalau orang Jangaan mungkin tahu, tapi terus maten-maten kelihatan. Lanjut sikap. Oke. Apa? Oke. Mungkin karena satu pertanyaan. Tadi sudah Ada pertanyaan nggak? Ada ya, pertanyaan. ada pertanyaan. Satu dijawab. Apa ingin tanya? Katanya Yai Imad itu dipecat itu benar apa benar? Oh, ya cukup sama ada. Terakhir, udah cukup ya. Terus satu lagi, yuk, ngapunten, saya itu saya minta foto kalau boleh. Oh ya, minta foto ya. Selesai. Terakhir 1 menit. Itu Pak, itu. Terima kasih. Nama saya Halim. Saya ingin menghimbau aja kepada Habib dan Muhibin, tolong dibaca buku ini. Bib, bacaan buku ini ya. Ya, ini Muhibin. Saya tersadarkan ketika membaca buku ini. Saya mantap Muhibin. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya terakhir. Baik, Kiai Imad, sudah saya tulis semua Kiai. Satu. Cukup. Baik. Oh, ya Bu. Kiai, kalau ini perempuan harus ada ini. bahaya saya Kiai. Sikat ya Bu ya. Ya. Nama Ibu Maaf Sari Putri, saya ingin menanyakan sedikit Kiai Imad, bagaimana dengan bacaan Rotibul Hadat gitu. Sedangkan kalau bacaan Rotibul Hadat itu kan bertawasul kepada keluarga dari Balawi. Sedangkan yang kita tahu adalah Balawi itu adalah nasabnya terputus dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana dengan kita kan? Ataukah kita bertawasul kepada kiai-kiai kita seperti kiai saya, Kiai Haji Raden Syamsul Arifin, Kiai Haji Raden As'ad, Kiai Haji Raden Fawaid, Ahmad Fawaid, dan Kiai Haji Imam Muhtadi Thohir An-Nawawi. Nah, bagaimana terkait hal ini kita yang sudah terlanjur jatuh cinta membaca Rotibul Hadat? Terima kasih. cukup. Oh, Baji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar Saya Mahmudah Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Imad, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya, dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku Dzurriyyah Rasul atau yang disebut habaib dan syarifah. Itu memaksa sekali, mintanya memaksa sekali. Bagaimana itu kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Kiai. Satu. Ayo, apa? Ya, satu. Sebentar, Kiai. Sabar, Kiai. Mana tadi, Kiai? Pak Mudor, Kiai Haji Mudor Atim, Kiai. Apakah pemberontak itu dari kalangan Habib? Memberontak terhadap penjajah agar Indonesia merdeka tidak pernah ada dari golongan Habib Alwi. Ya. Dua, Kiai. Ini apa tulisannya tadi ini ya?
Saya hafal. Ya. Tadi siapakah atau siapkah Kiai Imad bertanggung jawab di hari kiamat? Ya. Saya bertanggung jawab di hari kiamat bahwa sesungguhnya Habib Ba'alwi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Bisa nggak Kiai memberikan jawaban terhadap buku yang sudah ditulis tentang bahwa diakui oleh Mbah Hasyim Asy'ari? Saya akan penuhi permintaan Habib Iqbal untuk membuat jawaban terhadap buku Hanif Alatas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dalam waktu Kiai. Yang keempat Kiai, apa perbedaannya Ahlul Bait, Itra, Duriyah, Qurba sama Ahlul Bait sebagaimana diriwayatkan oleh Ibni Abi Salamah di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW ketika berada di rumahnya Ummu Salamah, kemudian Nabi Muhammad memanggil Hasan, Husain dan Fatimah, kemudian menutupi dengan selendangnya. Sayyidina Ali ada di belakangnya, kemudian Rasulullah berkata, Allahumma anhumur risa wa tahhirhum tathira. Maka dari situ, dari hadis yang sahih itu, kita mengetahui Ahlul Bait itu adalah 1 Nabi Muhammad, 2 Sayyidina Ali, 3 Fatimah, 4 Hasan dan 5 Husain. Sedangkan alu itu adalah pengikut. Kama qala ta'ala wa aghraqna ala fir'auna wa hum tandurun. Engkau melihat pengikut-pengikut Fir'aun, kami tenggelamkan, kalian melihat. Itu alu, itu pengikutnya Rasulullah. Wa yadkhulu fi ma'na ali baitin nabi kullu taqiyyin minal mu'minin. Setiap orang bertakwa dari umat Islam masuk dalam kategori ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam atau alihi sallallahu alaihi wasallam, kama qala al-Imam An-Nawawi fi kutubihi. Yang selanjutnya kurba itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Makna kurba di sini adalah kekerabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Artinya, wahai orang Quraisy, jangan engkau sakiti aku ketika aku mendakwahkan Islam kepadamu, karena aku kurba, sahabat atau kerabat dekat darimu. Itu makna pertama. Makna kedua, kurba adalah kurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. La as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kamu upah di dalam dakwah ini illal mawaddata fil kurba, kecuali engkau mencintai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ketiga dari kurba adalah kerabat-kerabat Nabi, ahli bait Nabi yang ada pada masa Nabi, yaitu Ali, Nabi Muhammad, Hasan, Husain dan Fatimah. Duriyah itu adalah keturunannya. Sampai yaumil qiyamah duriyah Nabi akan senantiasa ada, wa yakhruju minhumul mahdiyyu, dan akan keluar dari keturunan Nabi Imam Mahdi. Maka penting bagi kita untuk menjaga keturunan Nabi yang asli, jangan sampai dimasuki oleh yang palsu, karena nanti kalau ada keturunan Nabi palsu akan keluar darinya Imam Mahdi palsu. Itrah itu keturunan Nabi dari laki-laki ke laki-laki, tetapi yang menjadi ulama. Itu itrah. Baik. Keturunan Aidit. Apakah Aidit itu Ba'lawi? Ya, menurut pengakuan Ilham, anak Aidit, bahwa Aidit adalah Ba'lawi. Tapi Muso saya belum meneliti. Kata putus lebih baik tidak dipakai. Saya setuju, karena sebenarnya tidak pernah nyambung kenapa putus gitu. Ya. Iya. Berarti betul ya? Betul itu. Kiai maksudnya terkoreksi oleh orang Tarim.
Ada lagi? Udah ya? Cukup ini. Nah, yang terakhir ya. Bacaan Ratibul Haddad. Karena yang lain tadi itu testimoni. Bacaan Ratibul Haddad dan apa namanya itu silsilah hadarah kepada Balawi itu lebih baik mulai sekarang kita membaca Istighosah Nahdlatul Ulama. Dan yang dihadarati adalah satu Mbah Harun Banyuwangi, Mbah Imam Muhtadi, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Sayyidina As'ad Samsul Arifin, Sayyidina Waliul Abdurrahman Gusdur, Syekh Hashim Ash'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisi Sansuri, dan yang lain-lain. Selesai ya. Selesai. Terima kasih. Permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Itu ya. Bunyai Mahmuda namanya. Apa? Bagaimana cara? Oh, Nyai Mahmuda sering didawir oleh Habib. Ya. Kenapa dikasih? Kan cucu Nabi ya. Sekarang sudah tahu bahwa tidak boleh orang-orang mengaku keturunan Nabi dengan apa namanya tujuan untuk memeras umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau maksa? Laporin nama polisi, laporkan ke polsek. Kalau ada oknum Balawi minta uang memaksa pada kiai, laporkan. Kalau polisinya tidak menangkap, polisinya mukibin. Baik, terima kasih.